karena istilahnya kalau berdua itu jadi satu itu baru berbagi privasi gitu. Misalkan akun segala macam. Tapi kalau masuk fase pacaran, tolong ya jangan menciptakan insiden lain lagi dengan memberikan akun itu ke sana. Pada saat putus semua hal-hal rahasiamu itu dibongkar. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Youth Voice Now. Nah, kali ini teman-teman dari Youth Voice Now akan membahas isu anak muda yang tidak akan jauh dari kehidupan kita sebagai remaja, yaitu tentang pacaran sehat. Oke, kali ini di studio tidak hanya saya sendiri, saya ditemani oleh teman-teman dari Youth Voice Now juga. Dari ujung, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Selvi Laka. Itu aja. Panggilan. Oh, nama panggilannya Selvi. Selanjutnya, Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifki Ayumsa Ramadan, biasa dipanggil Kiki. dan yang paling ganteng. Yang begitu nasab. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nova Zaki Saidi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi karena saya sering muncul di podcast sebelumnya. Biasa dipanggil Nova. Oke, itu saja. Oke, itu perkenalan singkat dari teman-teman yang akan banyak berbagi cerita hari ini. Apa yang mereka ketahui tentang pacaran sehat. Sebelumnya, untuk teman-teman yang lagi nonton, diharapkan untuk subscribe, like, dan komen apa sih yang perlu teman-teman tanyakan untuk teman-teman Youth Voice Now, dan kira-kira masukannya kayak podcast kali depan tuh teman-teman Youth Voice Now harus bahas apa. Komen sebanyak-banyaknya, subscribe jangan lupa, dan like bila perlu share sebanyak-banyaknya di kalangannya teman-teman supaya kita saling membagi informasi yang berguna. Oke. Kakak, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Aku kurang baik. Apakah sedang dalam keadaan galau-galau? Tidak, aku Oke, sibuk. karena tidak ada waktu untuk galau. Oke, Tidak ada waktu. karena mungkin setelah saya hubungi podcast tentang pacaran sehat, mungkin ada yang dalam fase-fase galau tentang mantan atau Oh ya ada. pacar. Ada. Kayaknya mungkin sih, tapi rasa saya kurang yakin sih kalau saya galau. Oh, tapi Tapi beritanya bahwa mantan saya menikah hari ini. Oke, itu salah satu hal yang akan kita kuak hari ini. Kita kupas. Diundang tidak? Diundang. Oh, diundang. Ya nggak bisa datang. Berarti itu contoh salah satu pacaran sehat. Ah, ya? skip. Oh, skip. Oke, kita langsung saja. Kita dari KCFB kan ladies first. Kita kesetaraan gender. Asik. Menurut kakak sih apa itu pacaran? Dari sudut pandangnya kak? Pacaran ya. Ya. Kalau dari saya pacaran itu kan dari katanya pacaran, pasangan bicara. Oh. Jadi kalau menurut saya sendiri pacaran itu ya pasangan bicara. Tapi pasangan bicaranya itu lebih dalam kontekstual romance gitu. Itu kalau menurut saya. Masih bermain aman ya pacaran. Oke, selanjutnya kakak dari Kiki. Kalau dari saya sih kayak sama juga dari Kak Selvi, hanya beda, tidak ada bedanya juga. Berarti sama. Jadi ada agak kayak bisa membahas sharing tentang masalah kita. Oh, kayak bisa Berbagi cerita. teman berbagi cerita. Akhir dari Nova. Kalau dari saya itu pacaran itu semacam kayak hubungan, tapi bukan kayak hubungan yang ada ikatan, karena memang belum nikah jadi belum bisa bilang ikatan. Hanya sebagai sebatas teman bicara, tetapi dalam konteksnya itu kayak mesra-mesraan. Oh, ada Bagian tangan. Bucin. 24/7 kabarin ayang. Oh. jelas sekali. Oke. Dari tanggapan dari teman-teman tadi, pacaran itu kan teman-teman seperti kita berbagi cerita, berbagi apa yang kita rasakan hari ini. Itu kan termasuk kayak ciri-ciri pacaran yang sehat. Nah, itu berarti menurut teman-teman kira-kira pacaran sehat itu apa? Dari Nova lah, pacaran sehat. Sehat. Sebetulnya kalau dibilang pacaran tuh
pasti ada baik, ada tidak. Ada tidak. Kalau pacaran sehat tuh dalam artian apa dulu? Apa? Kayak kalau hanya sekedar bicara-bicara, bincang-bincang, artinya mereka bicara tentang seputaran pekerjaan mereka, ada satu kesamaan. Kalau pacaran yang sudah sampai pegang-pegang tangan, yang raba-raba itu berarti sudah sehat lagi. Raba-raba. Jadi menurut Novel tuh dari menurut Novel tuh pacaran yang sehat tuh kayak masih Iya lah, masih wajar. ada wajarnya lah. Mungkin itu saya, yang sebentar kita kulik lagi. Oke. Menghancurkan ya. Dari Kiki, pacaran sehat tuh Kiki apa? Pacaran sehat menurut saya itu sama kayak tadi juga. Sama. Dia di tengah jadi dia sama di kanan. Sebentar dia duluan. Jadi kayak masih anggap wajar lah, kayak masih bercurhat tentang masalah-masalah pribadi. Teman cerita. Teman cerita. Teman selingkuh. Iya, soalnya Dead Story ini kan 24/7 tuh. Sekarang lagi itu kan Lagi bucin-bucin. dan apa? Si El. Sikol. Oh. Iya. Saya kira lagi bucin-bucinnya dengan si El. Siapa nih? Lagi Siapa nanya? Kamu nanya. Dari saya pacaran sehat itu kan kita juga tahu kalau sehat berarti ada antinya itu pacaran toksik ya toh. Nah, kalau pacaran sehat itu kan balik lagi di konteksnya saya tadi, dia tuh pasangan bicara tapi dia memang konteksnya romantik. Tapi kalau yang namanya dikatakan sehat itu ketika yang terjadi pada saat pacaran itu tidak menimbulkan sebuah kerugian, misalkan sampai kerusakan mental atau bagaimana dari salah satu pasangan. Terus jangan sampai selama pacaran itu ada salah satu pasangannya yang merasa tertekan dan pokoknya kayak tidak bebas lah, istilahnya dia Toxic. seperti toksik gitu. Jadi pacaran sehat itu bukan pacaran yang toksik. Ya. Kayak kita berbicara panjang lebar tentang pacaran, seperti kita tendol teman-teman nih yang datang nih pernah pacaran atau sekarang di fase pacaran atau bagaimana? Dari Kiki, pernah pacaran atau sekarang sudah punya mantan atau sekarang masih panas-panasnya pacaran? Kalau saya sih masih dalam pacaran. Dia masih pacaran. Jadi lagi bucin-bucinnya. Kalau Inflasi. kalau ke Selvi, Kalau saya tidak, aku sedang lebih ke fokus terhadap diri sendiri. Ya, tapi kalau soal pacaran ya pasti Pernah? Ya. mantan bang. Mantan berapa ya? Aku tidak bisa hitung. Mantan Bukan terpisah, berarti bukan- banyak. Berbahaya. Artinya bahwa saya mengganti status mereka bukan mantan sih, lebih ke Teman. Oh. Jadi tidak ada yang kembali seperti teman biasa. Ya, seperti itu. Kembali ke pengaturan awal. Berarti dari Riset. Kiki lagi bucin-bucinnya, ke Selvi mantan. Noval Saat sekarang di fase mana? tidak pacaran. Pacaran pertama itu hanya kayak mana ya, mencoba bagaimana mau pacaran seperti apa, tapi sekarang tidak lagi. Dan sekarang sama tanya kakak lu, katanya itu tadi ngomong pacaran, katanya pacar tidak. Tembak balik ya ke sini. Ya di fase-fase pacar. Pacaran tanpa status. Pacar. Statusnya tapi hanya saya dan dia yang tahu. Itu benar. Gimana tuh? Kan pacaran kan hanya 2 orang tuh. Tapi kan perlu dipublikasikan. Ya toh. Ada Kami- apa? Ada itu tuh statement. pernah ada satu kata berlian tuh tidak harus Gucci itu tidak perlu iklan untuk semua orang tahu. Gucci Prada Levi's. Nah, mereknya kan besar tuh. Dia tidak perlu iklan-iklan yang kayak Iya, di iya. televisi apa semua tuh. Dia tuh privat. Satu orang tuh tahu dia tuh berharga. Tapi hati-hati ya kalau di privat terus, itu bahaya. Coba Bisa. lihat kan bahaya itu Iya. yang di privat. Ya, akan kita galau malam ini. Overthinking parah nih setelah ini. Jangan overthinking karena pacar. Oh, itu contoh-contoh pacaran yang tersehat. Iya. Iya. Ini balik mereka yang tanya saya. Baik, tidak apa-apa. Oke, teman-teman tadi menceritakan tentang pacaran di fase-fase sekarang. Kira-kira menurut teman-teman nih, kan pacaran sehat toh. Kira-kira ada faktor-faktor yang mendukung kayak suatu hubungan itu tuh disebut pacaran sehat tuh kayak ada faktor-faktornya tuh bagaimana? Apakah dan mereka komunikasinya setiap hari atau saling mendukung atau pokoknya dari teman-teman kira-kira faktor-faktor apa saja yang
menyatakan kalau hubungan itu tuh disebut pacaran sehat. Oke. Ya dari mana? Siapa yang mau Ya, duluan? situ, Kak. Oke. Nanti sebentar sama semua. Oke. Apa ya faktor? Dari tengah lagi. Satu-satu aja. Satu-satu aja. Oh, iya. poin. Satu poin. Faktor apa ya? Faktor yang menyatakan mempengaruhi kalau yang menyatakan kalau itu tuh pacaran sehat. masih di batas saling mendukung, kayak misalnya mereka ini punya cita-cita satu dengan satu tuh mendukung, kamu harus begini, akhirnya saling support lah untuk masa depan gitu, saling membangun masa depan. Ya. Oke. Berbagi mimpi ya. Berbagi Jangan terlalu mimpi, nanti jatuh. Oke. Oke, selanjutnya kan Diam. dia menantikan Kak Selvi, ternyata Kak Kiki. Kalau faktor apa sih? Mungkin faktor dari kayak cara kita berkomunikasi dengan dia, apakah dia bisa kita memberikan masalah, kita memberitahukan kita punya masalah ke dia, apakah dia bisa memberikan saran. kayak teman Teman untuk berbagi berbagi cerita untuk mencari jalan keluar. solusi sama-sama. Masih Oke. Memang pacaran sehat gitu. coba dari Kak Selvi mungkin ada pandangan lain. Kalau soal pandangan lain tidak ya, karena pacaran sehat kalau yang menurut saya itu ya lebih ke pada saat pacaran itu ada hal positif yang digapai bersama dan bukan hal negatif gitu. Dan jadi memang namanya pasangan bicara, kita berbagi mimpi bersama, cerita terus masalah, berkomunikasi dengan baik dan juga tidak memaksakan salah satu pasangannya kau harus begini gitu, istilahnya mengekang gitu. Itu kalau dia sudah sampai mengekang berarti itu bukan sehat lagi, itu sudah beracun, toksik ya kan, toksik Beracun. ya, itu. Jadi mungkin faktor pendukungnya kayak saling memahami, saling membantu. Kalau membagi waktu tuh bagaimana? Bagi waktu. Itu tuh termasuk salah satu faktor atau tidak? Kayak Ya kan dia kan komunikasi, Iya. ya kan harus ada komunikasi kan, tidak memang sih kadang kebanyakan orang kalau pacaran itu apa tidak, kita tidak harus komunikasi 20 hari, tidak harus hari ini 7 kan ada waktunya, istilahnya setidaknya kalau kau merasa bahwa dia itu ada dalam kau punya kehidupan, jadi harus dikasih informasi bahwa meskipun hanya cuma sekedar hari ini ada kegiatan ini sudah selesai gitu. Tidak harus yang 24 jam, setiap jam kamu harus kasih tahu saya di sini situ. Tapi pembicaranya apa ya? Tidak ada faedahnya itu. tapi ada pernah kayak mereka memberikan alasan toh kenapa harus kasih kabar bukan 24 jam, tapi kalau kau posisi di mana tuh, setuju tidak teman-teman kalau dia sedang berada di mana tuh dia harus kasih tahu dia pacar. Kalau saya sih sebenarnya yang harus dia kasih tahu tuh orang tuanya yang bukan pacar. Iya. Tapi Malah yang herannya nih sekarang ayamnya ditakuti, dia punya orang tua dilawan. Iya. Giliran orang tua suruh ini mereka termau, giliran ayam suruh beli ini gas. Turun. Langsung dia kencang memang. Menurut supaya saya teman-teman narasumber di sini tidak Bukan dari Jumber juga. ada narasumber juga nggak di sini tidak Kita seperti berbagi itu. cerita, kita bukan pro ya dari pacaran. Kita hanya membagikan pengalaman-pengalaman. Oke, kalau begitu komunikasi penting ya pasti. Komunikasi penting. Tapi kayak sulit tidak teman-teman kalau ada yang lemparkan statement kayak begini. Pada saat dia pacaran, dia terus komunikasi terus dengan dia punya pacar untuk kayak dia posisi di mana itu dia harus kasih tahu. Itu tuh pacarnya itu mau hal seperti itu karena dia kayak mau supaya pada saat dia berada di situ dia kasih tahu ada apa-apa nanti dia hilang kontak atau lain sebagainya tuh dia pacar bisa kayak jadi orang pertama yang turun untuk membantu. Contoh kita ambil contoh nyata. Ini nanti teman-teman tangkap ya. Pada saat dia punya ceweknya pergi ke teman, terus dia kasih tahu tuh bilang, Sani ada pergi ke seteman kayak ada kerja tugas, contoh kayak begitu. Terus dia pergi dan motor. Nah pada saat di tengah jalan, contoh motor bensin habis atau ban pecah. Nah kan itu kan meskipun pada saat dia tidak ada, dia punya handphonenya baterainya mati atau bagaimana kan, dia pacar sudah ada inisiatif, sudah ada pegangan patokan kalau cewek ini sekarang posisi di sini. Jadi kalau sudah dia hilang di batas wajar, di batas normal, kalau dia hilang sudah berapa jam begitu tuh saya punya akses untuk kayak tujuan jelas lah untuk cari dia. Itu tuh setuju atau tidak kayak begitu? saya sih Kalau saya sih setuju saja. saya tidak terlalu sih kayak
tidak selamanya harus kasih kabar kita Kabar ke dia. terus. Iya. Kalau misalnya kita sibuk kan, ya kalau memang kita pekerjaan kan bukan hanya untuk Ayah. hayang saja, kita mana kesibukan lain. Apalagi kalau misalnya Sekolah. masih sekolah atau tidak masih Organisasi. kuliah, ikut organisasi. Apalagi kalau teman-teman di rumah jangan pas anak organisasi. Karena mereka sibuk. Apalagi kalau kamu yang bucin 24/7 jangan. Jangan. 24 hours. Lebih baik daripada nanti mereka sendiri di rumah bosan tunggu yang organisasi. Lebih baik gabung organisasi. Di mana? Gabung di mana? Di Pesnau. Ya, di sini bukan hanya kita bahas seputaran pekerjaan, tapi kita saling curhat-curhat. Oke. Udah curhat. Kalau menurut saya ini yang tentang Komunikasi, untuk ya. memberitahu kabar itu Ya. tergantung dari pasangan tersebut. Ya. Nah, kalau misalkan hubungan mereka sehat, terus kayak dia merasa perlu untuk memberitahukan, ya sudah dikasih tahu saja. Tapi yang pihak sebelahnya saya rasa jangan terlalu memaksa ya, karena kalau saya, menurut saya yang penting diinformasikan keberadaan itu orang tua Ya. atau orang rumah. Istilahnya orang yang paling bertanggung jawab tentang Yeah. kita. Kalau misalkan kita kasih tahu apa ke pasangan itu loh, skenario terburuknya dia juga tidak peduli. Iya. Dia hanya cukup tahu itu. Terus Bisa. kalau misalkan ada yang toksik, Ya. dia bilang, jangan kau di situ tuh, balik pulang atau Ya. kemana gitu. Itu kan tidak bagus juga. Ya. Jadi Tergantung tergantung dari pasangannya. kesepakatan Ya. mereka berdua. Jadi kalau komunikasi juga memang komunikasi penting, tapi tidak semua yang kau lakukan kau harus komunikasikan Iya. dengan pacar. Iya. Ada orang yang harusnya lebih tahu tentang kau punya kehidupan. Iya. Menurut kakak nih, tadi bicara banyak tentang pacaran, terus faktor-faktor. Kira-kira di zaman sekarang, menurut pandangan dari teman-teman, anak-anak muda sekarang ini sudah mengimplementasikan pacaran sehat atau belum? Sebetulnya kalau dibilang pacaran sehat, tidak semua, karena banyak dari mereka pacaran itu hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu. Kayak gitu. Oh, jadi Iya. gitu ya kalau yang laki-laki ya? Bukan semua, maksudnya kan secara keseluruhan Indonesia ini kan. Ini kata-kata yang bisa dijadikan bom waktu nih, harus digaris bawahi ini. Bukan semua. Ya, bukan semua ya, bukan semua. Terlebihnya kita di Indonesia ini kan, apalagi banyak, iya banyak. Disikat. Disikat. Jangan disikat itu mana? Apalagi anak-anak sekolah yang kayak gimana? Mereka harus. Kalau saya lihatnya sekarang tuh lebih ke gaya-gaya barat itu, Iya. menjurus ke gaya-gaya Pacaran pacaran orang luar. barat gitu. Banyak toksik, habis putus bau kata, Ya. maki-maki. Itu juga. Padahal itu kan sebenarnya itu tindakan yang kayak mana? Kayak masih Itu sudah masuk kekerasan. Iya, ya, kekerasan juga. Menjelek-jelek mantan. Jadi kesimpulannya tidak semuanya itu pacaran siap. Masih banyak yang ya masih itulah. Menurut teman-teman nih, teman-teman tarik kesimpulan pacaran dari tahun 90-an dan tahun 2000-an kayak generasi-generasi yang belakangan ini nih, amannya itu pacaran di tahun berapa? Kalau di budaya di Sika itu ada kalau rentetan budayanya itu Iya. ada di saat dimana kayak mereka musim tanam, di situ baru ada momen perempuan dan laki-laki bertemu. Nah di situ kalau mereka lihat ada yang mereka suka, Silik, di silik, situ silik, baru silik. selanjutnya dari situ disampaikan ke keluarga, baru langsung dipinang, tidak ada pacaran-pacaran. Iya. Jadi Jadi- pada saat setelah pinang dulu baru membangun sama-sama. Jadi taruh dalam versi budaya. Oh, Iya Kak, kalau kau pacaran parang kayak gitu. Mau merah nih bos. Bapak kerja dan Kalau di sini begitu, dia dari dulu tuh lebih bagus sih kalau ditanya kapan enaknya yang pacaran, Pacaran tuh. itu ditahan dulu. Cuman ya Lebih banyak- sehat. Iya lebih sehat tapi banyak kekurangannya juga. Iya. Iya. Tapi kembali kayak tadi, kekurangan itu yang membuat dia berlebihan. Kekurangannya juga. Kekurangan itu yang menyempurnakan kita. Iya. Kita dapat satu hari ini. Oke, kalau Kiki bagaimana? Pacaran dari tahun 90-an dengan tahun 2000 nih? Serasa sih tidak jauh-jauh berbeda gitu. Nah, Tergantung dari saya. kembali ke kepribadian. Sama saja itu. Selain kepribadian, Jadian. coba Oh. dilihat orang lain.
Kalau dulu kan memang jarang tuh ada gadget, jadi mereka masih aman. Tapi menurut saya sih ke zaman yang dulu lebih aman karena masih pakai kayak surat-surat ya, Iya. tidak berkontak langsung kayak sekarang. Jadi untuk kayak berpacaran tidak sehat tuh kurang. Ya, bahkan tidak pernah pacaran orang Iya. sana. Tapi kayak dulu tuh orang sekarang udah effort itu kan kayak zaman dulu tuh kan pakai surat toh. Kayak dia yang cowok-cowok iya, iya. kalau dia suka dengan ini cewek, wih dia akan Berusaha. dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya itu cewek tuh dia bisa berhubungan lah kayak Iya. dan keterbatasan itu tuh. Zaman sekarang nih masih Zaman sekarang Ini. baru tidak balas 2 menit. Kau ini begini. Langsung marah-marah. Padahal itu. langsung cek pajak PPPP. Tapi ini tradisi P-nya lagi. Spam telepon. Ya, kalau di kami punya tuh masih baik lah, ada effort. Effortnya jelas, isi pulsa, beli paketan SMS atau paketan telepon, SMS atau telepon. Setidaknya dibeli. Sekarang connect wifi, chat pay. Tidak jelas betul, terlalu mudah. Balas Wah. spam telepon. Tidak balas lagi. Besok dibalas, maki-maki Pak. Marah-marah. Ah, dasar marah-marah Pak. Tidak, Sudah ada yang gitu. pernah ya. Berarti Sabtu masih itu pernah ada. toxic banget itu ya. Itu Bayang. sudah terlalu berlebihan. Dia sudah menyerang. Ya, artinya dia tidak membiarkan kamu sendiri. Maksudnya ada juga momen yang pacaran sehat itu ketika kita memberikan waktu juga untuk dirinya sendiri. Jadi kayak supaya hubungan tidak apa ya istilahnya tidak cepat bosan, jadi harus ada waktu jeda sendiri. Seperti itu baru ini. Tapi bukan jeda yang kayak kita break dulu, bukan yang itu sudah menjurus ke putus. Maksudnya Ini dari tadi lempar overthinking ke teman-teman nih. Tadi yang pertama, yang laki-laki itu hanya untuk kawan. Itu garis bawah ya, tidak semua. Habis sekarang lagi, yang lagi break nih, itu tuh hanya cara supaya menunda putus. tidak bukan begitu juga, ada juga yang breaknya tapi Memang. sebaiknya dikomunikasikan dengan baik ya, bukan dengan kita break dulu atau karena pada satu masalah sementara di puncak-puncak masalah langsung kita break dulu. Itu tuh yang Tidak selesaikan masalah. bukan, harusnya diselesaikan masalah dengan baik. Bila perlu lakukan analisis sosial. Berangkat digabung ke organisasi. Lakukan itu analisis dalam masalah kalian, selesaikan dengan baik supaya pada saat jedanya itu jeda yang hal positif, artinya mengumpulkan jeda itu kalau menurut saya bukan break antara komunikasi dengan kaumnya saya berhenti, tidak, lebih ke mengumpulkan tentang diri saya, apa yang mau saya lakukan selanjutnya, itu lebih ke introspeksi diri lah, bukan karena kaunya sudah dengan saya kayak terlalu kekal segala macam gini sudah kita break dan menghilang di ghosting gitu. Oke, jadi menurut teman-teman nih pernah saya dapat satu cerita, statement. Kalau kita tuh punya dunia masing-masing, nah, pacaran tuh. Nah, kau dari contoh kayak pacarannya, menurut ini pacaran saya tuh ya menurut teman-teman. Kayak dari pagi sampai sore kau sibuk dan kau kesibukan sekolah, organisasi, hobi apa semua. Terus kita punya waktu malam istirahat, saling sharing cerita. Itu tuh termasuk pacaran saya tuh tidak ya? Itu sehat. Itu sehat. Ya kalau menurut saya itu sehat karena dia kan artinya di waktu yang prioritasnya kamu tuh Ya. tidak diganggu, tidak dipaksa diganggu, begitu. Jadi saling mengerti bahwa dia jam ini, jadi waktunya untuk istirahat di saat itu baru kita komunikasi, itu bisa. Itu yang masih termasuk sehat. Karena kalau kan tidak mungkin juga saya sementara sibuk kerja apa kau chat harus balas. Wih ini bagaimana ini? Tapi saya juga pernah berada di hubungan itu kan agak risih juga sebenarnya. Ayo keluarkan semua. Iya, tapi kayak risih juga tuh kalau misalnya kita sentuh kerja. Halo, kok di mana? Kalau kita pekerjaan banyak nih. Chat, spam, chat. Jadi istilahnya kayak kalau sekarang tuh lagi dengan TikTok. Iya. Jadi kalau kita scroll itu lupa semua dunia kita di luar. Sama juga kalau yang ini. Kalau kita sementara kerja harus balas ini, otak kita jadi setengah-setengah untuk kerja ini. Kalau Kiki bagaimana? marah-marah. Nah, Kalau Kiki bagaimana? Pas saat pramuka mungkin di sekolah atau lagi santai di rumah sekolah TikTok drama metode chat. Begini. Kalau kayak sudah belum pramuka, kayak santai Santai.
meluangkan waktu untuk meluangkan waktu untuk chat. Tapi kalau untuk pramuka saya jarang pakai HP. Iya, kalau memang pramuka itu Ini kalau kami kan masih bisa boleh pegang HP, tapi saya prioritas ya. tidak pengen ke HP. Prioritas ke pramuka dulu. Iya. Fokus. Karena kita juga punya tujuan. Oh iya, Oh, asik. iya, tujuan. Kira-kira tujuan pacaran itu apa ya? Kan ngomong tujuan. Kira-kira tujuan apa? kalau tujuan pacaran tuh pastinya tuh untuk kajian yang lebih serius. Ya pasti itu kan mungkin kalau mau Iya. pacaran hanya untuk main-main. Benar. Kalau Setuju tuh. saya, kalau saya menurut saya tuh tujuan pacaran itu sebenarnya bukan, kalau menurut saya ya, bukan harus ke pernikahan sih. Artinya selama pacarannya sehat, tidak harus Saling- ke pernikahan. Artinya pacaran itu proses kita mengenal Ya. orang Pasangan. pasangan kita, dan pastinya lawan jenis lah. Iya. Iya. Iya, dong. Tidak mungkin. Kita mengenal pasangan kita, ternyata dianya begini, kira-kira istilahnya itu tahap seleksi. Ya. Iya sih. Tapi kalau kita tidak punya tujuan untuk kayak jenjang pernikahan berarti mending gak teman sih. Iya. Ya, sedikit bom-bom Iya, waktu. Jadi kan makanya begini, pertama kadang begini, saya pernah dengar dari satu teman, Ya. cowok juga, dia bilang dia harusnya dia tuh pacaran dulu, baru mengenal, saling mengenal. Kalau memang tidak cocok baru bisa. Tapi kalau pandangan saya tidak, saya harus kenal dulu baru pacaran. Makanya ada PDKT dulu. Iya, PDKT. Iya, ada istilah PDKT seperti itu. Pusat Ada gitu. Kenapa? Jadi pas sat langsung. Sat langsung. Jadi mengenalnya pas pacaran. Biasa yang gandeng-gandeng itu sini gampang. Tidak juga. Ini Oh, saya ada ini susah. menyudutkan sekali ini. Oh tidak kan sharing Itu dong. berarti setelah langsung ke kiri ini pandang fisik Iya nih. benar. Oke, salah. Tadi bisa kalau kayak cebok, kalau setembak kayak jadi terima saya kayak ini. Iya. Insecure. Berarti kalau Kiki sat. Sudah. Jadi Dan mengenalnya pas pacaran. Oh, jadi dibedah ada dua lagi. Nah, pandangan. memang karena waktu pada saat saya diskusi juga dengan teman saya cowok itu, dia bilang kebanyakan cowok begitu, pacaran dulu baru kenal. Kena. Kalau cewek kebanyakan kenal dulu baru pacaran. Tidak, Dan kalau itu kita dia. kenal dulu baru pacaran. Kalau bermain ambil. Tidak, kayak apa yang mau dibahas? Ya mau Oh. kenal lebih apa kan? Kalau kita pacaran kan mau kenal dulu baru terus kenalkan lebih dalam lagi. Oh, persis itu kayak tanya-tanya tentang sesuatu tuh kayak dia bilang, oh kau ingin tahu karena kau sama pacar, jadi wajar kok. Kalau teman kan dia kayak Kalau hanya sekedar teman bertanya juga, ih kau apa Makanya. kan? Kalau ini kepo sih kan. jadi ada dua perspektif. Iya. Yang satu harus mengenal dulu baru pacaran, ada yang pas pacaran baru saling mengenal. Keduanya kayak sama saya banyak. Tergantung Saya setiap. rasa yang lebih aman itu. Oke. Yang lebih aman itu. Masih mempertahankan Menarik sekali. argumentasi. Ini juga kalau saya lihat sih lebih aman mengenal dulu baru pacaran. Pacaran. Karena kalau pacaran dulu baru mengenal, saya pikirnya gini, kita pacaran nih, artinya sudah tahap yang memang pasangan bicara. Dalam hal ini kita bicarakan segala hal itu. Nah, otomatis di situ tuh kita sudah lebih ke tidak ada ruang kayak sekat pribadinya tuh kecil. Nah, kalau misalkan kau baru kenal, baru langsung pacaran, kau langsung berikan semua apa yang kau pikirkan segala macam masalahnya kau, ternyata dia merasa tidak cocok, dia tidak risih dengan kau. Iya. Nah, itu baru dia putus, menjadi sebuah permasalahan lagi kalau dia membeberkan apa yang kau ceritakan pada orang lain. Iya, iya. Nah, itu yang kami pikirkan. Maksudnya saya pikirkan. Jadi berarti ini ada dari suara perempuan dan suara Ini laki-laki. bukan juga sih, lebih ke pribadi. Gitu. Oh. Kalau Saya ya setuju saya dengan begitu. Selvi. Kalau di saat dia mengenal dulu, artinya di saat dia mengenal dia tahu nih kelebihan kekurangannya apa di mana-mana. Kalau misalkan dia tidak merasa cocok, ya dia tidak mungkin lanjutkan ke tingkat pacaran. Nah, setelah kalau misalkan merasa cocok, oke, berarti space-nya lebih naik nih. Ya. Dia punya tingkat levelnya lebih naik. Oke, berarti kau layak lah untuk saya ceritakan dengan misalkan Hal-hal sama seperti saya. itu. Seperti itu. Apalagi kalau anak-anak introvert tuh kayak yang susah untuk bicara dengan orang lain itu kan kayak saya merasa ini saya harus tutup sendiri. Betul. Dan mungkin saya merasa yang benar-benar sekecil itu saya Iya. ceritakan ke kau Atau orang yang baru kenal. iya baru kenal. Maunya sebatas teman. Iya. Memangnya kau siapa? Kamu nanya. Kembali lagi kamu nanya. Kamu nanya. Oke, dari tadi ini kita omong banyak tentang pacaran yang sehat, tentang hubungan membangun komunikasi yang baik, dan lain sebagainya. Berarti
Kalau kita mau pacaran sehat, berarti ada pacaran yang tidak sehat, Oh, jelas. toksik lah. Ya. Kalau menurut teman-teman pacaran yang tidak sehat itu pacaran yang kayak gimana? Pacaran Pacaran kayak- toksik. yang toksik, Yang terlalu toksik itu yang tekan. yang kayak menekankan cewek Iya. untuk supaya harus 24 jam chat sama dia. Iya. Terus kayak memaksakan. kayak Kau siapa? Oke. Kembali lagi, seberapa kali kamu nanya? Oke. Lanjut ini. kayak dia mengajak ceweknya kayak untuk melakukan hal-hal yang negatif yang melebihi dari kapasitas pacaran. Batas itu batas pacaran. pacaran. Batas pacaran. Tidak sewajarnya pacaran. Iya. Kalau kasih pacaran yang tidak sehat, Ya, menurut Kasih? ya kurang lebih seperti itu, tapi dia jadinya lebih ke memaksakan kehendak, tidak menghargai pendapatnya dia. Model sama kayak kita berorganisasi. Ada kan orang-orang yang kayak ya kau suaramu itu tidak pernah didengar oleh dia. Maunya dia yang memimpin Iya. terus, maunya berkuasa terus, tidak memberikan kau ruang pribadi begitu. Jadi kayak ada juga kan yang kayak akun-akun Facebook atau apa, saya juga main itu tuh, kayak berbagi akun. Iya. Nah itu bahaya. Oh, iya benar sekali. Itu sangat Privasi, bahaya. privasi itu padahal. Kalau menurut saya itu sudah termasuk pacaran toksik, karena itu bahaya, sudah racun gitu. Ya. Soalnya itu data-data pribadi tuh, tidak mungkin kita kasih ke orang. Itu juga masuk lagi di bagian apa ya, online safety. Online safety, kembali lagi online safety. Jadi Kembali ke online safety. itu tuh masuk ke privasi itu sudah termasuk pacaran yang Tidak Iya, masuk, iya. ya. Masa kita privasi yang Ya. seharusnya orang tua sekitar tahu, dia tahu gimana? Kalau berbagi privasi itu kecuali memang mereka dua tuh Sudah ada ikatan. tidak ada ikatan dan tidak akan terpisahkan lagi. Karena istilahnya kalau berdua jadi satu, itu baru berbagi privasi, misalkan akun segala macam. Tapi kalau masuk fase pacaran, tolong ya, jangan menciptakan insiden lain lagi dengan memberikan akun itu ke sana. Pada saat putus, semua hal-hal rahasiamu itu Iya, dibongkar. Itu bahaya sekali. Sampai ada yang sampai ke polisi. Iya. Ya, sampai bokata Iya, itu kan kayak jadinya sampai ribet. Iya. Gitu tuh. Terus juga terkait pacaran tidak sehat itu selingkuh. Yang istilahnya selingkuh itu pelakor lah segala macam. tapi kalau menurut Iya, saya itu. kata selingkuh dan pelakor tuh tidak cocok untuk orang pacaran. Ya, Karena mereka kan belum ada ikatan resmi toh. ya artinya bahwa dia Iya. Orang ketiga. kalau menurut Ya. saya bukan orang harus ada ikatan. Istilahnya berdua pacaran itu sudah ada ikatan loh. Ikatannya tipis. benar. Jadi mudah putus Iya, gitu. mudah Jadi putus. kalau misalkan di saat dia punya pasangan, artinya dia menghargai Iya, pasangannya. iya. Keberadaan pasangannya itu dia hargai. Bahwa oh, saya punya nih pasangan bicara saya yang untuk menceritakan masalah segala macam ada nih. Tapi kalau dia sudah punya, tapi masih aja harus pergi ke tempat lain. Orang ketiga. Maksudnya yang di sebelah juga pasti kalian pernah tidak merasa seperti itu, kayak misalkan kamu punya pacar nih, kayak semuanya hal kalian sudah saling berbagi nih, tapi tiba lama kamu menemukan fakta bahwa dia lebih memilih berbagi ke tempat lain lagi, tidak mau berbagi kamu. Itu kan jadi kayak Iya. ini apa? Terus yang di sebelah juga taunya kalau dia tidak ada pacar. itu salahnya yang Double kill. Dua-duanya merasa seperti orang itu. Ya, itu kan bahaya juga, itu juga sangat toksik ya. Iya, iya. Itu. Jadi iya. galau. Jadi galau. Siapkan tisu teman-teman. Aku tidak galau. Oke. Kan kita punya batasan-batasan diri toh untuk kayak menghadapi pacaran yang tidak sehat. Oke. Ya teman-teman, bagaimana caranya supaya kita membatasi diri supaya jangan terjerumus di pacaran yang tidak sehat, atau bagaimana cara kayak ada pacaran sehat modal kan kita membentengi diri. Pacaran yang saya Pacaran yang tidak sehat, yang tidak sehat. Aduh. pacaran toksik lah. Ya, pacaran toksik. Tergantung dari diri sendiri, bisa Iya. menahan diri atau tidak. Kalau saya lebih memilih untuk tidak pacaran. Mencegah Saya aman, yang saya baik, aman. cari aman. Ya, Kayak bisa. sekarang tuh lebih memberikan masa depan gitu. Apalagi iya tuh maksudnya kayak masih panjang saatnya waktu tuh. Belum saatnya saya untuk pacaran. Walaupun saya pernah pacaran tapi kayak saya menyesal pernah pacaran, kayak buang-buang waktu begitu. Kayak gitu. Wah, ibu. Saya yakin yang mantan pasti sakit hati. Oh, iya. Bukan maksudnya Siapa di mana? Langsung dibakar.
Maksudnya kayak Terus nonton. banyak waktu yang terbuang toh yang Setelah seharusnya. nonton dia chat, maksudnya apa? Maksudnya di waktu di umur saya yang sekarang ini yang seharusnya fokus ke masa depan tuh saya sisihkan waktu saya untuk berpacaran kayak bongbong itu kayak menisap ke masa depan masih jauh, saat ini masih belum tahu jadi apa nih. Dia bilang tiap malam saya selalu overthinking tentang masa depan. Tambah lagi kalau saya overthinking dengan kau kayak double ini, double lagi. Ih, gila wah. Kalau dari Kak Selvi atau Kiki salah satu, bagaimana cara terhindar dari pacaran yang toksik? Nah itu dia tadi, seperti yang sudah saya omong tadi, sebelum pacaran kenalan dulu. Oh. Orangnya seperti apa, jangan sampai pada saat pacaran ternyata dia tuh orangnya posesif, protektif, agresif, cemburuan. Semua bro. Itu mati kalau gitu. Santaran putus. Iya, masalahnya begini, kalau orang-orang seperti itu, kalau menurut yang saya lihat ya, orang-orang seperti itu pada saat masuk ke fase pacaran tuh mereka sudah langsung menerapkan apa yang mereka pikirkan. Jadi posesifnya itu luar biasa seperti itu. Nah itu tuh bahaya, nanti kamu akan terkekang terus. Jadi maka dari itu kenalan dulu dia tuh orang seperti apa. Oh kalau misalkan dia posesif, kira-kira kau bisa menangani itu tidak? Kau bisa atasi dia punya keposesifannya atau cemburuannya? Kalau kau bisa, oke, fine, kau ambil resikonya. Tapi kalau kau tidak bisa, jangan dulu coba-coba langsung pacaran. Makanya kenalan dulu, baru pacaran. Kenalan dulu persen. Nah, saya coba. Gitu. Kamu bilang tidak mau pacaran. Maksudnya nanti toh pacaran setelah nikah kan bisa. Oke, boleh. Nah, Oke, berarti pada saat kayak mereka tidak saling mendukung, Nah, itu tuh bisa mempengaruhi pasangan untuk tidak berkembang ya jadi. ya. Dan juga ini satu sedikit kayak saran ya untuk pendekat pada masa pendekatan yang Pilihan, mengenal ya. itu, jangan kau bersikap yang mengumpan dia untuk lebih dekat kau. Usahakan memberikan sesuatu yang dia yang kayak bagaimana ya, sisi buruk. sisi jeleknya kamu Ya. dikeluarkan tapi sedikit-sedikit, kadar sedikit-sedikit. Jadi dia tahu Tes. kau punya kekurangannya itu apa. Jadi dia bisa memutuskan sendiri. Itu kira-kira dia bisa terima tidak? Kalau dia terima, oke, fine. Lanjut. Tapi kalau dia tidak terima, baru sudah terlanjur di pacaran, ya bermasalah terus itu pacaran. Pasti galau tuh. Bukan galau saja, masalahnya bisa besar juga. Bisa kena kemana-mana. Iya. Oke, sudah menanggapi, sudah kasih cara-cara untuk membentengi diri. Kira-kira apa pesan dari teman-teman untuk ini nih, untuk kita mau closing? Closing statement. Apa pesan dari teman-teman untuk meskipun kita belum ahli, tapi kita pernah di posisi itu. Jadi apa pesan dari teman-teman untuk yang sekarang ini mau pacaran, yang lagi pacaran atau yang sedang di fase toxic relationship, atau pokoknya dari teman-teman, dari Kak dulu lah. Iya. Ladies first. Oke, dari orang yang belum pacaran. Satu-satu. Dari satu-satu. Dari orang yang belum pacaran karena memang merasa belum siap pacaran, perbanyak kegiatan-kegiatan positif supaya menghilangkan pikiran untuk pacaran. Iya, gitu. Perbanyak kegiatan positif dengan teman-teman, bisa jalan-jalan, traveling atau segala macam, kerjakan apa begitu. Kan sekarang kan banyak tuh yang konten kreator, segala macam. Itu juga saya rasa bisa jadi salah satu cara untuk melupakan pikiran untuk Berpacaran. melakukan kegiatan lain. Nah setelah itu kalau memang mau pacaran ya seperti tadi, harus kenalan dulu, tahu dulu dia itu orangnya seperti apa, baru mulai pacaran. Terus kalau yang sudah sementara pacaran itu ya seperti tadi, terapkan apa prinsip-prinsip pacaran sehat. Prinsip-prinsip Ini masuk ke terkenal. Indonesia. prinsip-prinsip pacaran sehat. Jadi bisa ini pacaran itu tidak berubah menjadi toksik ya, begitu. Terus kalau yang sementara masa fase toksik, nah ini dia jadi permasalahannya. Karena kamu sudah masuk ke dalam situ, nanti coba komunikasikan dengan saya bukan psikolog ya. Coba kita memberikan saran sebenarnya apa yang kita tahu. Kalau yang
toxic itu hentikan hubungannya ya, tolong jangan menyiksa dirimu sendiri, love yourself, oke? Itu penting. Jadi sekali. nah itu bukan sakit sih, ini hanya sarannya. Ini tidak lama orang yang pacar ke posisi Ya orang di sini tahu nih maksudnya belum gitu. tidak, karena itu juga menjadi salah satu ini. Kita kan sekarang bahasnya tentang ini Pacaran kekerasan saja. terhadap anak dan juga segala Yeah. macam kan Yeah. perempuan, apalagi terhadap perempuan ini. Itu juga kan kalau memang toksik, kau beri jeda dulu dan putuskan untuk Berhenti. mau berhenti atau lanjut, karena bahaya sekali kalau kau terus seperti itu, bisa jadi sebuah kriminalitas terjadi gitu. Kayak lagunya itu kayak putus atau terus. Wih, Ada. saya tidak tahu. Ada. Oke, dari Kiki dengan Nova, salah satu lebih dulu punya Ayo pesan sama. untuk orang yang pacaran atau salah satu ya sedang toksik atau Kalau untuk yang belum pacaran, kalau bisa jangan pacaran. Pikir masa depan dulu. Kalau sudah rasa pas bisa pacaran, baru pacaran. Tapi kalau mau pacaran, ingat jangan posesif, jangan buat hal-hal aneh, lakukan hal sewajarnya. Jangan sampai yang kontak langsung yang bisa membuat kemungkinan buruk yang menjerumuskan kau untuk ke hal-hal yang negatif dan pastinya akan berdampak buruk pada kamu juga yang berpacaran. Pastinya orang tua juga akan kena juga, malu sama-sama. Kemudian untuk yang sudah terlanjur pacaran dan toksik itu saya rasa mending putus terus pertahankan orang masih kayak begitu. Daripada kau tersiksa, kau membatin overthinking tiap malam, pokoknya tiap malam supaya orang yang sudah suami istri mau talak 3. Orang suami kita masih ada Iya. Ya kau mas pacaran terus sayang, kalau sudah rasa kayak sampai pacarnya sudah toksik, pelan-pelan tuh tinggalkan. Kalau memang masih bisa dikomunikasikan lagi secara baik, bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, jangan dipaksakan. Jangan dipaksa bila semua tak berbeda. Iya, tidak konser. Oke, dari Kiki. Menurut saya sih sama saja, hanya Hey. kalau untuk Salah satu, Sa. Kalau begitu kita kasih option satu, Sa. untuk yang berpacaran ini untuk menghindari seperti kayak tadi tukeran-tukeran akut, Iya. ya hindari kayak duduk berduaan kan bisa Iya. memicu juga Iya. orang ketiga dia setan. Kembali lagi. Iya. Kalau untuk yang sedang berpacaran terus toksik sih, kalian coba pikirkan dulu, rembuk dulu dengan pacar. Apa kalau pacar masih niat, kalau masih ingin berubah, ya kalian lanjut. Kalau pacar sudah ada niat untuk berubah, Baik. tinggalkan. Tinggalkan. Saja pacarmu itu Asik. 2 orang penyanyi di sini. Penyanyi suara serem. Oke, dari tadi kita sudah dengar banyak hal dari teman-teman. Teman-teman sendiri simpulkan dari teman-teman bertiga ini yang paling banyak ngomong, yang paling banyak masalah, yang paling seniornya siapa? Teman-teman yang sendiri putuskan. Tidak saling tunjuk di sini, teman-teman yang putuskan. Karena itu komen sebanyak-banyaknya apa yang harus Youthful lakukan selanjutnya, konten apa yang harus kami naikkan. Kira-kira keresahan teman-teman di daerah situ apa supaya kami Kira-kira atau ada usul tamu Iya, siapa yang mau siapa? diundang? mungkin ada teman-teman dari sana yang mau Jadi tamu atau yang mau punya kayak mau ikut podcastnya kita, silakan hubungi kita saja gitu sedang Langsung dengan topiknya. Wah, keren. Nomor Oke. dua ini. nanti deh. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin ditambahkan? Udah pas. Pas. Oke, jadi untuk teman-teman yang sedang pacaran, hindari pacaran yang buruk, hindari toksik. Kalau yang belum pacaran, saran dari teman bertiga, jangan dulu pacaran, fokus masa depan. Kalau yang sudah terjerumus di toksik, lebih baik kalau bisa diperbaiki, komunikasikan dan perbaiki. Kalau tidak bisa, lebih baik dihentikan. Oke, sekian dari kami. Youthful Now, suarakan sekarang. Dadah. Youth Voice Now, suarakan sekarang.